berkomunikasi untuk tujuan pemasaran itu pasti tujuannya kan supaya orang 3 ya kalau komunikasi kan, orang jadi tahu, orang jadi setuju atau jadi senang dengan produk atau pesan yang kita sampaikan, dan yang ketiga berubah perilakunya ya. Kalau di marketing ya berarti beli gitu. Ya, nah itu, nggak mungkin kalau nggak pakai teori-teori persuasi. Jadi memang ini dasarnya adalah komunikasi persuasi ya. Jadi diingat ya, harusnya udah lulus juga ingat apa namanya, apa yang dipelajari kemarin ya. Oke, saya akan lanjut ke dalam strategi pesan yang lebih spesifik gitu ya. Tapi intinya sekali lagi adalah membujuk ya. Baik, saya akan arahkan juga di materi hari ini lebih kepada pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial, karena at least di digital gitu ya, karena memang ini yang sekarang banyak kita gunakan. Mungkin juga nanti saya akan banyak kasih contoh di Instagram, karena supaya lebih spesifik, nanti medianya mau dipakai di media lain nggak apa-apa, tapi prinsip-prinsipnya kurang lebih sama. Ya. Baik, yang pertama kita perlu tahu dulu atau yakin dulu bahwa pesan yang akan kita sampaikan itu adalah harus cocok ya, harus fit dengan apa yang diinginkan oleh audiens kita. Gitu. Jadi nggak bisa kita pokoknya saya mau nyampaikan pesan begini ya, pokoknya saya mau mau bilang begini-gini, nggak bisa. Tapi kita harus tahu dulu kira-kira yang menjadi pertanyaan konsumen saya itu siapa ya, kira-kira audiens saya itu pengen informasi tentang apa. Jadi dengan itu informasi yang kita berikan mudah-mudahan fit ya, mudah-mudahan cocok gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang model teori komunikasi jarum hipodermis gitu ya, yang pokoknya kayak orang ditusuk jarum terserah pokoknya saya mau ngomong ini gitu, enggak ya. Enggak juga dengan agenda setting, bagaimana media itu punya agenda sendiri, terserah orang suka apa enggak gitu ya, bukan begitu. Kita sudah masuk ke eranya teori uses and gratification. Jadi orang itu bisa memilih loh media dan bisa memilih pesan yang dia sukai, yang dia minati gitu ya, itulah yang dia cari dan yang dia baca ya. Sampai sekarang bukan uses and gratification, tapi sudah ke arah teori uh, user generated content, UGC ya, UGC, uses generated content. Jadi yang membuat konten itu adalah user. Jadi bukan hanya si pemilik produk atau kalau di marketing ya pemilik jasa atau produk. Jadi konten-konten itu lebih banyak juga mengajak audiens untuk engage, untuk makanya kan kalau di medsos tuh ada komen, ada share, ada bla 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 dan sebagainya. Audiens itu diajak untuk ikut membuat konten gitu ya. Jadi teori yang sekarang itu disebut user generated content ya. Baik, ini semuanya mengacu kepada poin pertama ini bahwa informasi itu harus cocok gitu ya dengan konsumen. Oke, kedua bukan sekedar itu tapi juga ada unsur menghibur. Nanti ada beberapa survei yang mengatakan kalau konten yang diminati itu sekarang adalah yang bersifat real dalam kehidupan sehari-hari dan yang bersifat humor ya. Jadi memang menghibur itu satu hal yang sekarang disukai ya. Baik, kontennya sendiri memang harus ada yang harus menarik, berguna gitu ya, harus penting juga, kalau nggak penting nggak akan dibaca ya. Dan ada interaktif, ada dua arah ya. Bagaimana media sosial ini bisa mengakomodir keinginan audiens untuk berkomentar pada pesan yang kita sampaikan. Kalau iklan zaman dulu itu ya sudah pasang di TV, pasang di billboard, kita nggak bisa, audiens nggak bisa berkomentar ya. Kalau sekarang inilah kekuatan media sosial atau media digital lainnya yang mengakomodir keinginan untuk
berinteraksi gitu ya, jadi dua arah. Dan tentu kecepatan ya. Jadi bagaimana kita perlu mengirim pesan dengan cepat, update dan respon ya, responsif. Ada komentar, ada saran, bahkan komplain itu harus ditanggapi ya. Ini apa namanya, ciri-ciri media sosial dan sebenarnya umum pada media digital saat ini ya. Oleh karena itu bergeser ya, kalau kita bicara konvergensi media, itu media-media tradisional atau konvensional sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi kita bergeser ke media-media yang sifatnya interaktif dan cepat. Oke, ini dulu dipahami dan diingat gitu ya, poin-poin ini yang nanti akan menjadi rambu-rambu atau guidance kita di dalam membuat pesan. Ya. Adalah dengan mengajak audiens untuk mengikuti lomba, kuis gitu ya, yang membuat orang terlibat. Jadi di sini interactivity lebih lanjut lagi kita tahu ada engagement ya dengan cara gamification. Ini beberapa istilah yang bisa kalian pakai gitu. Jadi gamification emang seneng main game dan seneng berlomba, seneng diajak apa namanya, kalau game itu kan pasti bermain, berlomba, lalu ada yang menang gitu ya. Nah ini yang juga diminati sekarang. Tentu ada hadiah, bukan kayak giveaway gitu, tapi ada sesuatu yang dilombakan gitu ya, entah upload foto, entah buat konten, entah apa gitu. Ini yang disukai. Makanya kalau kalian tahu, kalau kalian suka ikut apa tuh TikTok, TikTok itu kan saya juga nggak tahu ya, saya nggak punya TikTok. Kayaknya ada yang model apa tuh challenge. Ya, Alfi tuh suka challenge TikTok. Ya, itu kan mengajak orang untuk terlibat, melakukan sesuatu, tapi mudah-mudahan lalu ada pemenangnya gitu ya. Ya mungkin kalau challenge nggak semua ada pemenangnya, tapi yang ada pemenangnya, ada hadiahnya itu tuh dimiliki. Ya. Oke. Lanjut ya, ini kita bisa sambil membayangkan kira-kira sekarang itu orang sukanya seperti apa. Ya. Nah, kemudian yang penting juga bagaimana supaya bisa cocok tadi dengan audiens, tentu kita harus tahu siapa audiens kita ya. Mulai dari yang umum deh, umur, gender, lokasi gitu ya, sampai kepada interest. Kalau kita pasang iklan di media sosial itu kan pasti 4 itu yang ditanya, yang kita bisa pilih gitu ya. Umur, gender, location sama interest. Nah, nanti iklan-iklan kita itu akan tayang di pemilik akun dengan kriteria yang sudah kita pilih. Pokoknya saya cuma mau untuk ibu-ibu aja yang umurnya 20 late 20 deh gitu ya, 27, 28 gitu, yang 30-an mungkin masih bisa Mahmud Abbas gitulah, mamah muda anak baru satu ya gitu. Soalnya produk saya tuh cocoknya untuk ibu-ibu seperti itu. Nah itu kita pilih, nggak usah lagi milih yang umurnya di bawah itu atau yang udah di atas itu. Jadi supaya nanti iklan kita itu kalau tadi apa namanya lihat IG story ya sudah IG konten kita, story kita itu akan muncul di akun-akun IG yang umurnya segitu gitu ya. Kalian pasti juga sadar kalau kenapa ya yang muncul di akun-akun saya itu adalah konten-konten yang saya sukai gitu. Yang kalau misalnya kemarin saya lagi cari-cari kosmetik apa gitu, terus tiba-tiba semua deh mau di YouTube, di IG, di mana itu munculnya ya produk yang kita cari. Pasti kalian sudah rasakan itu ya. Nah, karena itu penting banget kita mengenali ini target audience kita ya. Sama juga ada yang sampai detail gitu. Ini tapi perlu diteliti atau dibuktikan lagi ya. Waktu mengupload atau waktu menyampaikan pesan itu juga banyak orang yang pokoknya hari Jumat sore-sore gitu ya, atau kalau Sabtu tuh Sabtu agak siang gitu. Jangan kirim email itu hari Senin, nanti nggak akan dibuka atau apa gitu. Ada beberapa yang mengatakan begitu, dan ya mungkin 1-2 penelitian juga sudah ada, tapi benar-benar harus kita kenali produk kita apa, audiens kita siapa, benarkah
waktu ini yang tepat seperti itu gitu ya, harus kita buktikan sendiri ya, nggak bisa mungkin orang lain punya produk apa audiensnya beda Jumat sore tadi, tapi kok ternyata di saya enggak ya gitu. Bisa jadi kalau kita B2B orang Jumat sore nggak mikirin bisnis gitu ya, tapi kalau kita B2C mungkin masih bisa gitu ya. Ini yang poin ketiga ini masih harus dicek ya, nggak serta-merta kita ikut semua orang bilang hari apa, jam berapa, terus kita ikut. Baik, nah inilah jenis-jenis pesan yang bisa kita gunakan gitu ya di dalam melakukan AMC. Nanti medianya silahkan ya, namanya konvergensi media. Medianya apa aja boleh, tapi ini kira-kira jenis-jenis pesannya seperti ini ya. Mulai dari naratif, storytelling, ada yang edukasi juga bisa. Sales promo masih oke, sesekali kita kasih sales promo ya. Nah ini tadi gamification gitu ya. Ini sih scratch aja saya buat poin-poin gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama naratif. Jadi sekarang itu memang eranya orang itu tidak diberi fitur atau spek produk secara begitu saja gitu ya. Orang tuh bisa baca nggak usah dikasih tahu, dia akan lihat dan akan cari sendiri kalau dia perlu. Orang sekarang akan senang bukan akan orang sekarang senang dengan pesan-pesan yang bersifat naratif, yang bersifat bertutur gitu ya. Soal nanti audiens menilai produk kita bagus atau enggak itu urusan mereka gitu ya. Bukan kita yang mengklaim produk saya paling bagus gitu, enggak. Tapi kita bertutur aja, bercerita, lalu nanti audiens yang menyimpulkan, oh iya ya bagus ya produknya gitu. Ya. Jadi dengan narasi itu tentu fakta-fakta, alasan itu akan ada gitu ya, tapi tidak serta-merta kita menyampaikan secara gamblang gitu ya. Ini yang sekarang disukai. Jadi tapi disediain ya. Misalnya kita punya website, kita menyediakan fitur-fitur itu. Jadi manakala orang pengen tahu ini fiturnya apa sih, ini speknya apa gitu, dia bisa cari gitu ya. Nah, ini yang bisa kalau di narasi itu memang ada unsur subjektif, tapi bukan subjektif tentang produk ya, subjektif tentang emosi, tentang etika, estetika, keindahan gitu ya, tentang mungkin hal-hal yang value-value yang kita bukan anut, yang kita yakini lah gitu ya, bahwa orang tuh harus gini harus gitu, itu value-value itu yang sekarang disukai ya. Nah, dikemas dalam bentuk storytelling, dalam bentuk penyampaian pesan gitu ya. Ini yang disukai. Kalian boleh cek ya di YouTube itu banyak sekali model-model narasi seperti ini. Saya ingat iklan teh sosro, teh Sariwangi ya. Itu sosro apa Sariwangi? Sariwangi ya. Itu yang menggunakan value, mengangkat value bicaralah, berkomunikasilah dengan keluarga gitu ya. Boleh sambil dicek ya, saya nggak sempat carikan. Tapi kira-kira seperti itu, bahwa kita di keluarga itu ngomong loh sama orang tua, sama saudara gitu ya, sama adik kakak dan sebagainya, jangan diem-dieman kayak anak kos gitu ya, datang masuk kamar, besok pagi pergi lagi gitu tanpa ada komunikasi. Itu yang saya tangkap sih dari iklan-iklan atau konten-kontennya si Sariwangi itu. Nah, tentu di dalam adegannya itu mereka sambil ngobrol sore-sore itu sambil minum teh gitu ya. Saya jadi ingat dulu waktu kecil saya itu begitu ya sama orang tua. Pokoknya jam 4, jam 5 habis asar, habis sholat itu duduk minum teh gitu ya. Seru gitu tuh ke ritualnya gitu ya, terus saling bercerita, saya ditanya tadi apa begitu sekolah dan sebagainya ya. Jadi itu ritual itu yang coba dibangkitkan lagi oleh pesan ini gitu ya. Nah, dalam hal lalu adegannya minum teh ya itu sih orang udah tahu lah gitu ya. Oh, oke ini iklan Sariwangi ya. Tapi itu disampaikannya di dalam bentuk narasi ya atau tuturan bercerita. Contoh lain banyak pasti kalian juga sering lihat ya. Nah, ini yang saya mungkin juga pernah kasih ya, contoh si sebuah
sebuah toko kopi ya, klinik kopi, di Instagramnya itu dia bercerita. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti, punya punya energi besar setiap hari si orangnya ini menulis konten dengan bercerita gitu ya. Like-nya atau jumlah yang menyukai itu sampai ribuan ya, 5.000 tiap hari itu dia pokoknya bercerita gitu. Dalam hal dia itu jualan kopi ya orang tahu gitu ya. Jadi ya sudah, marketing itu sekarang tidak sifatnya hard selling ya, jadi bersifat soft selling ya. Ini boleh dicontoh. Oke, kemudian yang lebih spesifik lagi tadi ada storytelling. Storytelling itu bukan sekedar bertutur, tapi memang ada alur cerita gitu ya. Ada plot, ada misalnya pembukanya apa gitu ya sampai ke akhir, ada hero-nya, ada tokohnya, atau kalau perlu ada villain-nya, ada tokoh antagonisnya, atau ada konflik gitu ya. Misalnya oh sekarang mau mudik, masih ada pandemi nggak ya, COVID atau apa, terus nanti muncul iklan, Anda tidak perlu khawatir, aman ini atau apa gitu ya. Jadi konflik ini diangkat sebagai sebuah perwakilan permasalahan orang gitu, lalu tentu setelah itu ada solusi gitu ya. Nah ini 7 pilar storytelling ada teorinya, mulai dari emosi. Jadi pasti ada emosi yang diangkat gitu ya, dibangkitkan di dalam cerita ini. Sekarang nih zaman-zaman puasa suka ada tuh di TV yang ngangkat storytelling begini ya, yang misalnya Ibu, aku nggak bisa mudik, pandemi gitu ya, atau apalagi sibuk atau apa gitu. Iya nak, nggak apa-apa, yang penting transfernya gitu misalnya ya. Nah itu di komunikasi itu dilakukan lewat biasanya kayak Telkomsel atau apa gitu ya, yang nggak secara langsung jualan produknya gitu ya, lebih pada image building. Kita kalau anak PR itu ya kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu menyempatkan membuat konten-konten di bulan Ramadan ini ya, nanti ucapan Idul Fitri dan sebagainya, itu karena tetap keep in touch dengan audience dan image-nya tetap bagus gitu ya, bahwa Telkomsel atau siapapun itu mengingat nilai-nilai baik, tetap bersilaturahmi dengan keluarga di hari raya, walaupun ada keterbatasan, lalu solusinya bagaimana dan seterusnya. Ya, ini yang dengan storytelling itu orang berimajinasi, apalagi kalau cocok, ih gue banget ya, gitu misalnya ya. Ini kayak orang didongengin, kita seperti anak kecil yang memang senang didongengin. Gitu, ya. Baik, ini storytelling. Nah, bentuknya di dalam media-media masing-masing ya, Instagram atau apa itu bisa disesuaikan ya, dan tentu disesuaikan dengan audiensnya ya. Ini kalau di Instagram itu kan bisa kita kontennya bukan hanya tulisan ya, tapi ada foto, video dan seterusnya ya. Ini coba ya, ini cukup menarik sih. Kalian tahu Mami Kos ya? Ada yang kos nggak di sini? Ya. Jadi si Mami Kos itu kan marketplace, tempat orang yang punya kos dengan menghubungkan dengan orang yang cari kos-kosan kan gitu ya. Nah, bagaimana supaya si Mami Kos ini punya image yang bagus di kalangan khalayaknya? Ya buatlah konten-konten yang menunjukkan bahwa Mami Kos ini dikelolanya dengan profesional loh gitu ya, dan keep in touch dan menyentuh dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, ini saya punya bentar ya, jalan nggak ya? Ini dia. Di Instagramnya dia itu buat konten, ini dia, drakor, drama kos-kosan. Itulah. Dengar nggak sih suaranya? Oh, sorry.
Oke, jadi ini cerita cerita di awalnya itu gini ya, lagi ngapain, ibu kos mau ini nih, mau nraktir ya, mau nraktir makanan gitu, mau nraktir keluar lah gitu. Terus, lagi ini nih, gue udah terus seneng banget, semangat kalau mau ditraktir sama ibu kosnya gitu ya. Wah, rezeki rezeki mau ditraktir sama ibu kos gitu. Oke. The next day. Nah, giliran suruh bayar token listrik, pada diem tuh kayak kamu tuh. Krik 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 krik, nggak ada suara. Tomorrow. Badum, para papara, dum dum dum. Oke ya. Jadi itu apa namanya, kehidupan keseharian apa namanya si anak kos itu gimana sih, seperti apa gitu ya. Baik. Terus ada lagi tuh apa tadi ya? Masih di Mami Kos. Lucu aja sih, saya suka lihat itu si Mami Kos ini. Dia bilang kalau cari kos-kosan itu hati-hati gitu ya. Kan apa ada tuh kos-kosan yang mungkin nyeremin, angker kayak gitu ya. Nah, dengan kata lain kalau mau cari kos-kosan ya lewat Mami Kos gitu. Jangan jangan yang lain gitu ya. Ini ceritanya gini. Aku mendengar suara perempuan menangis dari kamar Doni. Aku pun mendekatkan telingaku ke dinding, memastikan suara tersebut berasal dari kamar Doni. Tidak lama aku cek Doni untuk menanyakan suara tangisan siapa itu. Tiba-tiba dari pintu kamarku suara pintu. Oke, ya. Ya udah gitu aja terus bersambung gitu ya. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana storytelling ya, tadi cerita storytelling. Bercerita, ada kisah, itu bahkan kalau perlu bersambung tadi gitu. Jadi orang kan jadi penasaran. Oke, mau nggak mau butuh kreativitas ya, dan dedicated untuk mengelola apa namanya media-media yang kita pakai ini. Ya, nggak bisa cuma sambil sambil lalu aja kalau lagi sempat disampaikan pesan itu ya. Baik, yang berikut ada yang disebut emotional appeal. Jadi kontennya itu mengajak atau menyentuh gitu ya, mengajak orang merasakan sesuatu, bisa humor tadi, bisa ada mungkin love, ada apa kebanggaan gitu ya, ada ya kebahagiaan juga, atau mungkin digabung awalnya sedih lalu jadi senang, jadi bahagia gitu ya. Hal-hal yang touchy seperti itu, menyentuh itu bagus ya, bagus karena ya itu tadi orang nggak langsung ya apa namanya diberi hard selling gitu. Kalian tahu ya teori di komunikasi persuasi, ingat nggak yang teori ELM, Elaborated Likelihood Model, itu dipakai banget ya, saya tulis ya, Elaborated Likelihood Model, ELM ya, teori ELM itu kan dia teori itu bilang
kita kalau mau kasih pesan itu bisa central route atau bisa peripheral route gitu ya, bisa langsung menuju kepada apa yang mau kita katakan gitu, as is lah gitu ya, atau bisa peripheral. Peripheral tuh kayak kita diajak muter-muter dulu, diajak kayak tadi gitu ya, ada cerita ini, tapi tujuannya apa sih? Oh tujuannya kalau cari kos-kosan tuh di Mami Kos. Oh tujuannya kalau mau minum teh itu ya pakai pakai sari wangi dan seterusnya ya. Orang secara unconscious di bawah sadar itu bisa mengambil keputusan berkat pesan-pesan secara periferal ini. Terutama kalau audiens kita levelnya menengah ke atas, pendidikannya juga tinggi, itu yang sifatnya tidak suka diberi apa namanya, diberi fait accompli, pokoknya beli ini gitu ya, nggak suka begitu. Kita itu kan senang kalau terserah saya mau mutusin mau pakai produk atau jasa apa kan terserah saya gitu ya. Jadi inilah yang ada di teori ELM ini ya. Jadi kita diajak berputar dulu, diajak melihat sekeliling gitu, sekitar gitu ya, sampai akhirnya baru kita mengambil keputusan ya. Nah ini cara-cara ini yang bisa digunakannya dengan emotional appeal ya. Nah tentu ada batasannya, jangan juga humor tapi yang sampai menyinggung gitu ya, atau pakai fear appeal, ini ada fear appeal tapi lalu sangat apa ya, saya bilang kasar gitu ya, jadi menakut-nakutinya tuh kasar gitu. Contoh dulu tuh pernah ada iklan asuransi yang adegannya tuh sebenarnya sih cetak ya, waktu itu iklan cetak, tapi yang ditulis di cetaknya itu kira-kira gini, ada seorang ibu yang suaminya meninggal, lalu dia tulisnya captionnya tuh atau body copy-nya tuh kira-kira, "Alhamdulillah" atau "Untung saya sudah punya asuransi," gitu. Jadi, suami saya meninggal, saya dapat santunan, gitu. Walaupun itu betul, tapi kurang etis menyampaikan satu bukan berita ya, keadaan duka orang itu lalu untung udah punya asuransi. Dengan kata lain, si asuransi itu mengajak orang untuk senang kalau suaminya meninggal karena dia udah punya asuransi yang pakai pakai perusahaan gue gitu, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap maksud saya. Itu kurang kurang etis gitu ya, menurut saya kurang etis. Jadi fear appeal kayak nakut-nakutin, ayo lo beli asuransi, pakai asuransi, punya asuransi, nanti kalau suami lo meninggal gitu kira-kira ya. Itu fear appeal yang agak-agak gimana gitu ya. Bolehlah fear appeal itu lebih smooth gitu ya, lebih halus lah gitu. Ya, nah ini yang lain-lain bisa kalian nanti cari ya. Kesedihan juga gitu, tidak mengeksploitir kesedihan orang menjadi konten iklan kita ya, atau konten pesan kita gitu. Banyaklah contoh. Jadi justru nggak mengekspos ya apa kesedihan orang. Jangan. Baik. Oh ini masih juga di Mami Kos. Jadi dia itu ngingetin si pemilik kos untuk update kamarnya ya, misalnya ada apa dibagusin atau apa gitu ya. Ayo udah update kamar belum? Kalau belum iklannya turun loh gitu ya. Jadi kan cukup jadi yang disebut fear appeal itu nggak lalu mengancam, menakut-nakuti, tapi lebih pada mengingatkan gitu ya. Sama kayak kita iklan-iklan atau pesan-pesan COVID ya, itu juga kan dengan cara yang baik, yang halus, orang juga harusnya mengerti. Tapi sorry, sekali lagi audiensnya harus disesuaikan. Mungkin ada audiens-audiens yang susah Bu kalau nggak dikasih pesan yang hard selling lah gitu ya, itu nggak nyampe, nggak nurut gitu ya. Oh, pakai masker, kalau nggak nanti gini-gini gitu ya. Itu mungkin ada di kalangan tertentu yang mungkin SSE-nya, sosial status ekonominya, pendidikan dan semuanya itu di bawah gitu. Jadi harus benar-benar dikasih gitu ya, dikasih tahu. Oke, sekali lagi disesuaikan dengan audiens. Ini juga cukup touchy dari IKEA, bagaimana dia punya iklan. Ini di mana-mana muncul ya, kalau kalian datang di IKEA-nya tuh ada apa
backdrop besar gitu di ruangan di IKEA-nya ya. Jadi peduli anak-anak, bagaimana kita membeli produk IKEA lalu sebagian disisihkan untuk membantu anak-anak gitu ya. Ini kan cause ya, cause marketing yang kita punya isu lalu kita pakai gitu ya. Sekaligus juga peduli lingkungan. Jadi daur ulang produk Anda kami beli nanti didaur ulang jadi ramah lingkungan, tidak banyak sampah dan sebagainya ya. Ini kan mau nggak mau orang punya image bagus terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini ya. Harapannya orang juga dengan image baik lalu membeli. Pasti sih ke sana juga ujung-ujungnya. Oke. Di iklan-iklan rokok atau iklan layan masyarakat ini juga banyak yang pakai emotional appeal ini gitu ya. Ya ini sekali lagi audiensnya siapa pasti disesuaikan. Mungkin kalau kalian lihat kayak gini nggak suka sih ya. Coba kalau kalian tahu ada orang yang merokok, mungkin ada juga di antara kalian yang merokok ya. Kira-kira bakal mempan dikasih pesan seperti apa? Kalau kayak gini kan alah iya sih gitu ya, ya udah sih gitu, tetap aja mau ngerokok gitu misalnya ya, atau bahkan yang di kemasan-kemasan rokok itu sudah pakai gambar yang serem-serem gitu ya, ya tetap aja orang beli gitu ya, nggak mempan gitu ya. Jadi ini satu fenomena sih gitu, bagaimana pesan sudah sampai sedemikian fear appeal-nya gitu, menggunakan pendekatan menakuti tapi tetap tidak mempan pada audiens tertentu gitu ya. Ya mereka sekedar mengikuti peraturan aja bahwa produk rokok itu harus menampilkan gambar seperti itu, harus menampilkan tulisan merokok dapat mempengaruhi kesehatan, menyebabkan bla 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 gitu ya, itu harus ditulis. Ya udah sih, gue tulis aja gitu. Tapi tetap aja banyak yang beli gitu karena tulisan itu tidak ditujukan untuk orang yang sudah kecanduan rokok gitu ya. Jadi beda banget audiensnya siapa, pesannya siapa gitu ya. Itu mungkin masih oke, masih efektif untuk orang-orang yang belum gitu ya. Jadi untuk mencegah. Gitu. Tapi bagi orang yang sudah emang nggak bisa berhenti merokok, kecanduan ya pesannya nggak bisa seperti itu. Silakan dicari. Makanya kita kalau kita ditanya ya atau diminta oleh siapapun, entah atasan atau klien, coba kamu buatin pesan anti rokok. Kita harus tanya dulu pesan anti rokoknya untuk siapa Pak, gitu ya, untuk siapa nih gitu. Jadi beda audiens, beda pesan. Cuman kritisi saya, mungkin kalian juga rasakan, iklan marjan itu suka maksa ya, suka gimana gitu. Tapi mungkin karena audiensnya ya gitu. Jadi memasukkan produk ke dalam storytelling-nya itu terkesan dipaksakan gitu. Ya nggak sih? Ya, mungkin ini subjektif ya, tapi silakan. Butuh kepandaian untuk memasukkan produk kita ke dalam storytelling itu dengan cara yang tidak terlalu terkesan dipaksakan gitu ya. Kalau kalian suka lihat film layar lebar itu juga suka tuh ada beberapa iklan yang kayaknya numpang lewat gitu ya, misalnya adegan di Starbucks gitu ya, terus dia naik mobilnya apa brand tertentu gitu, tapi kan memang masuk ke dalam jalannya cerita gitu ya, itu oke, kita kelompokkan ke dalam strategi naratif ya, naratif aja, emang bertutur aja gitu ya. Kalau storytelling itu sudah sampai pada tadi nih ada adegan, ada tokoh gitu ya, ada jalan cerita, bahkan sampai bersambung. Banyak, karena memang si iklan rokok itu kan, saya nggak tahu ya, di beberapa negara itu, Indonesia saya lupa, tidak boleh menampilkan adegan merokok gitu ya. Jadi harus dikemas gitu. Bahkan beberapa media kan nggak nerima iklan. Dulu Kompas Gramedia itu tidak menerima iklan rokok. Ya. Jadi memang harus pandai-pandai. Tadi saya mau cerita bagaimana produk itu diiklankan, tapi orang sampai nggak tahu kalau itu tuh iklan, gitu ya.
banyak konten kreator di Instagram itu yang pandai mengemas, yang influencer ya. Jadi kalau nggak salah ada seorang musisi, siapa sih, yang buat video Wonderful Indonesia itu siapa ya? Kalau nggak salah nama belakangnya Rif gitu. Siapa? Udah tahu nggak? Sorry saya lupa namanya. Tapi itu dia mengendorse gitu ya sama istrinya, mengendorse sebuah produk apa sih, sabun mandi atau apa gitu ya. Nah, adegannya itu dia lagi di satu tempat, bangun tidur, terus mau mandi lah kira-kira gitu ya. Itu sampai detik kesekian tuh orang nggak tahu kalau itu tuh iklan gitu. Karena memang si Instagramnya dia itu bercampur dengan postingan-postingan keseharian mereka gitu ya. Dia bermusik, dia sama istrinya lagi pergi kemana, liburan kemana atau apa gitu. Jadi banyak sekali konten-konten pribadi mereka yang masuk ke dalam Instagram itu. Tapi sesekali ada postingan yang mengendorse gitu ya. Sampai satu kali orang tuh nggak ngerti kalau ini ternyata tuh endorse gitu. Udah ke detik sekian tuh ternyata oh ini pakai sabun mandi merek apa gitu. Sampai orang-orang tuh di komennya gini, ya ampun, nggak taunya iklan gitu ya, ya ampun, nggak sadar banget, nggak taunya dia mengendorse gitu. Itu bagus banget. Jadi bagaimana orang itu diterpa pesan gitu, tapi sebenarnya nggak tahu kalau itu jualan gitu. Ya. Baik, yang seperti itu yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Oke. Berikutnya tentu saja pesan-pesan informatif dan edukatif itu banyak gitu ya, bukan bercerita, bertutur, tapi memang menyampaikan informasi yang sifatnya edukatif gitu ya. Ini gampang banget lah membuat konten seperti ini ya, manfaat apa ikan salmon gitu ya, bisa ini vitamin berapa gitu ya. Ini gampang banget. Cuman ternyata ini saya kebetulan apa namanya kasih contoh yang ada kurangnya gitu ya. Kalian jangan seperti ini tapi ya. Ininya tuh udah bagus gitu ya, oke lah gitu nggak masalah. Tapi hati-hati dengan bahasa ya. Coba kalian baca deh. Mana nih yang favoritnya menu dari ikan salmon? Jawabnya juga bingung. Mana nih yang favoritnya menu dari ikan salmon? Pas lihat konten ini, apa tuh maksudnya? Oh, jangan-jangan dia tuh gini loh, mana nih yang seneng ikan salmon? Angkat tangan gitu. Mana nih suaranya yang suka ikan salmon gitu. Kayaknya tuh gitu maksudnya. Ini penerimaan saya ya. Jadi kan suka tuh ada konten-konten kayak gitu. Mana nih yang seneng ikan gitu ya. Mana suaranya yang seneng ikan tuh ya. Tapi kan ini bener-bener deh ya, contoh kalimat yang jelas. Baik, jangan seperti ini ya. Oke, kemudian ada strategi lagi yang disebut call to action. Jadi untuk menyampaikan pesan itu jangan begitu saja, tapi sempatkanlah menambahkan yang disebut call to action. Ya, telepon atau hubungi kami di sini, beli sekarang besok naik gitu kan. Mak-mak tuh kalau dikasih kayak gitu udah langsung buru-buru gitu ya. Jadi chat atau apa ya, apalagi kalau sekarang digital, kita kan bisa langsung dengan klik ya. Kalau di Instagram kan langsung tuh shop now, buy now gitu ya, call now kayak gitu yang membuat orang langsung klik, langsung terhubung gitu. Jadi keputusan pembelian itu tidak tertunda. Jadi orang sudah tertarik dengan konten kita ya langsung action gitu ya. Ini jangan lupa, bukan jangan lupa, beberapa konten pesan itu dilengkapi dengan ini, hasilnya akan efektif ya. Bentuk lain Q&A ini juga banyak dipakai, bisa sampaikan aja, tulis aja pertanyaan yang kira-kira banyak ditanyakan oleh audiens kita gitu ya. Ya sudah pasti harus ada jawaban. Ya.
Tidak sulit. Kemudian, nah ini tadi gamification ya, gamification yang kita bisa lemparkan kuis lalu berhadiah gitu. Ini tujuannya untuk engage ya, untuk mengajak atau terlibat ya, keterlibatan orang. Tidak hanya dengan teks, sekarang juga banyak bisa pakai suara, pakai video, digabung gitu ya. Seperti ini contohnya dari apa nih, hijab ya. Jadi dia nih ada suara yang dimasukkan ke dalam konten itu, lalu orang suruh nebak, nih tebak suara apa nih, kayak gitu ya. Hadiahnya sejuta. Baik, ini kemudian, nah ini contoh-contoh game-game yang lain ya. Tahu nggak ada berapa gambar kayak gini? Jawab rame. Oke. Cuman kritisi aja ya. Saya nggak tahu deh. Pengen tanya nih teman-teman. Kalau satu game itu harus melakukan ini itu, seneng nggak sih? Nih kan, follow, like, mention 3 teman, save postingan, lalu kirim screenshot via DM gitu. Ribet gitu ya. Nggak tahu ya, kalau saya mah ribet. Nggak tertarik gitu ya dengan game-game seperti ini yang dia membuat game, membuat giveaway atau apapun namanya, tapi syaratnya banyak gitu. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu ya. Boleh aja dicoba sih ya. Kalau memang masih banyak yang berminat sih oke. Ini yang nge-like juga banyak sih, sampai 2.700. Oke, lanjut. Infografis ini juga menarik, terutama kalau kita diminta menyampaikan pesan yang rumit, ya. Tidak bisa dibuat tuturan, ditulis pakai kata-kata juga mungkin orang nggak baca gitu, karena nggak tertarik ya, tampilannya nggak menarik. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengubahnya dalam bentuk infografis, gitu, ya. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang di kelas saya waktu mata kuliah penulisan naskah PR, ya, waktu itu saya pernah kasih tugas buat infografis. Menarik ya, ini bukan harus, bagus untuk dipelajari dan dilatih ya, karena apalagi PR, kita sering diminta menyampaikan edukasi, sosialisasi gitu ya, yang tidak melulu berjualan produk gitu ya. Ini apa nih? Stop merokok. Ya. Bahkan sekarang pandemi, COVID, vaksin, prokes, ya kayak gitu, itu kan akan sangat menarik kalau ditampilkannya di dalam infografis. Ya. Nah, ini harus pandai, harus bisa. Event ini sebagai konten di dalam apa namanya pesan-pesan kita, dengan adanya event itu menjadi konten ya, itu udah paling gampang sih. Apalagi hari-hari itu, hari ibu, hari bapak, hari buruh, hari apa, hari anak, hari apa, semua 1 tahun tinggal catat aja gitu ya, itu jadi konten gitu ya. Salah sih enggak, tapi cobalah tidak terkesan sekali lagi memaksa gitu ya. Kalau nggak ada hubungannya ya mungkin nggak usah lah gitu ya. Baik. Kemudian apa nih? Contoh apa nih? Event juga masih. Ya. Oke. Nah ini personification. Saya nggak tahu pernah kasih contoh ini nggak ya di kalian. Ini menarik sekali, sekarang banyak yang menggunakan strategi personification. Jadi kalau kita punya produk, mau barang, mau jasa, itu kan tidak ada wujudnya gitu ya. Ya kayak misalnya handphone ya, sudah handphone kan benda mati ya. Kita kan nggak bisa ngomong sama dia gitu. Apalagi jasa, rumah sakit, hotel, apa gitu kan kita nggak bisa. Sebenarnya rumah sakit ini wujudnya apa sih? Ya oke ada bangunannya, tapi jasa kesehatannya dia, dokter dan segala macamnya itu kan tidak berwujud gitu ya. Kalau kita punya Instagram, Facebook atau media yang lainnya, itu kita mewakili produk kita itu bagaimana caranya ya. Nah, inilah yang lalu diberi solusinya ada dengan personification. Jadi produk kita, perusahaan kita itu kita gantikan atau kita wujudkan dalam sebuah sosok gitu ya. Sebuah sosok yang
benar-benar human, benar-benar orang, bukan sosok apa namanya, tokoh binatang atau tokoh atau apa gitu ya, benda misalnya gitu, apalagi enggak. Jadi emang benar-benar orang ya, dan ada karakternya, ada bentukannya gitu ya. Nah inilah yang contoh saja diterapkan oleh Bayu ya, mungkin kalian tahu provider anak dari Telkomsel ya. Jadi selain Halo, kartu Simpati dan sebagainya, itu dia kan punya ini ya, punya sub provider lah ya, bayu.id. Ini dia mempersonifikasikan Bayu ini dengan seorang perempuan ya, namanya Nindi. Digambarkan dengan pakai baju begitu yang warnanya colorful. Dia tuh pokoknya corporate color-nya hijau, biru, dan orange ya. Terus dia pakai bando gitu ya. Dia membahasakan dirinya dengan Nindi, menyebut namanya Nindi ya, menyapa orang dengan seperti teman begitu ya. Jadi lebih hidup, tidak seperti kalau di Instagram lain menyebut dirinya admin gitu ya. Lalu audiens juga menyebutnya Mimin mau tanya Min gitu ya. Ini kan semuanya admin Mimin gitu. Nah, dia ini menyebut atau menamakan dirinya Nindi. Jadi ya udah dia berkomunikasi seperti orang gitu ya, seperti orang beneran. Kalimat-kalimatnya juga gitu ya. Hai kesayangan Nindi, bla 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 bla. Ini jadi satu skripsi ya. Ini bimbingan saya kemarin, bagus banget, dapat A. Jadi membahas tentang ini ya, personification. Bisa dicoba. Jadi kan komunikasinya menjadi lebih hidup, menjadi lebih interaktif. Kayak kita tuh ngomong beneran sama orang, ada sosoknya gitu. Ya. Lucu, saya jadi ingat, kalian tahu majalah Bobo ya? Mungkin waktu kecil baca Bobo nggak sih? Nah, Bobo itu kan ada Nirmala, Oki, ada Bobonya sendiri, ada Coreng, Upik, hafal saya, ya semua itu. Nah, itu sampai si anak-anak ini merasa, kenapa anak-anak kan naif ya, masih polos. Dipikirnya itu memang di redaksi Bobo itu ada Bobonya gitu, ada Nirmala dan sebagainya gitu. Nah, sampai si anak-anak itu ada aja, kebetulan saya cukup kenal lah dengan keluarga Bobo ya. Jadi anak-anak itu suka sehari-hari itu telepon ke redaksi Bobo gitu. Halo, mau bicara sama Nirmala gitu. Ya, beneran tuh dicari gitu. Halo, ada coreng nggak gitu. Nah, itu sampai ya udahlah, karena anak-anak itu menganggap kita itu ada gitu. Jadi si staf redaksi di Bobo itu suka disuruh jadi Bobo beneran gitu, atau jadi Nirmala gitu. Oh iya sebentar ya gitu. Nih ada yang cari paman gembul, siapa ada mau jadi paman gembul? Nah, besok gitu ya. Halo ya, paman gembul di sini gitu. Kamu sudah makan belum? Kayak gitu ya. Itu beneran terjadi gitu. Orang itu, anak-anak itu merasa senang kalau produk ya, dalam hal ini majalah itu ada beneran gitu ya, ada sosoknya beneran yang diajak untuk bercerita, diajak untuk apa namanya ya, bertanya dan sebagainya. Bobo mau tanya dong ini apa? Ya udah dijawab aja gitu. Tadi lo jadi paman gembul, sekarang jadi Bobo gitu ya. Bisa aja berubah-ubah gitu ya. Ya harus bisa membawakan karakter dia juga gitu ya, karakter Nirmala atau apa. Masa jadi panjang cerita Bobo? Ya sudah ya. Tapi itulah personification. Oke. Berikutnya sales promo, ini tetap sih mau nggak mau kalau tujuan kita sesekali mau nge-push transaksi ya, nge-push penjualan. Biasanya bukan anak-anak PR sih, tapi ya teman-teman di iklan atau di marketing yang tolong dong sisipin ini konten gitu ya, sales promo gitu. Jadi ada potongan harga dan sebagainya. Ya. Bolehlah ya sesekali. Cuman jangan terus-menerus ya, harus ada durasinya. Baik, strategi yang lain co-branding ini juga
juga cukup jitu, karena kalau dilakukan sendiri-sendiri mungkin tidak terlalu nendang ya, tidak terlalu besar efektivitasnya. Contoh ini hijab dan Maybank. Kalau hijab sendiri buat konten ini segala macam ya udah biasa gitu. Tapi begitu dia menggandeng Maybank itu jadi oh ada hadiah nih dari Maybank apa-apa gitu ya, bekerja sama. Si Maybanknya juga begitu. Mungkin kalau dia sendiri nggak terlalu greget ya, tapi kalau bergabung kan ini kalau digabung nanti masuk ke konten ke akunnya masing-masing kan eh, jadi besar lah gitu ya. Ini sudah banyak yang merasakan seperti itu. Ya mungkin ada salah satu yang pansos ya. Pansos, maksudnya yang numpang gitu, numpang jadi terkenal, entah hijabnya yang jadi terkenal karena Maybank atau Maybanknya jadi lebih terkenal karena hijab. Ini boleh dicek ya. Tapi ini namanya co-branding itu hasilnya akan lebih bagus. Contoh lain, nah ini dari tiket.com, Diandra kerjasama dengan BNI ya. Ini kemarin waktu ke Mandalika gitu ya, dapatkan ini dan sebagainya. Jadi orang lebih ya. Nah ini yang tadi saya bilang memperingati hari. Ya kalau bisa disambung-sambungin boleh gitu ya, tapi jangan maksa. Kemudian motivational ini juga banyak apa namanya dilakukan. Ini juga jadi bahan skripsinya angkatan 2000 berapa kemarin ya? 2017 ini bagus juga nih. Jadi dia tuh melihat bagaimana si hijab ini jualan baju muslim, tapi kontennya itu nggak hard selling. Jadi benar-benar dia itu bertutur tentang apa namanya tentang menyampaikan pesan-pesan motivasi ya. Nah lucunya ini kebetulan anak-anak yang saya uji ini senior kamu kerja magang di sini. Pada saat skripsinya dibuat, ini motivasinya banyak banget gitu ya. Motivasinya itu hampir setiap hari. Sampai ibu-ibu, emak-emak itu menunggu konten motivasi ini tiap hari ya. Jadi daily konten gitu. Nah, tapi tidak bisa mendongkrak penjualan. Jadi orang buka Instagramnya hijab, cuman pengen dapet ya kayak apa pesan pagi gitu ya. Oh ada apa nih? Oke, membuat dia semangat atau membuat apa gitu. Tapi nggak beli gitu ya. Jadi cuman followernya banyak, yang nge-like itu banyak nih sampai 3.000 berapa gitu ya yang nge-like. Tapi tidak konversi ke penjualan gitu. Nah, sayang ya bukan sayang, maksudnya si anak ini sampai cerita, tapi sekarang konten ini sudah tidak banyak, Bu, disuruh di-drop, tidak terlalu, mesti nggak sampai tiap hari gitu ya. Saya sekarang disuruh buat konten-konten yang lebih bisa nge-push penjualan gitu. Ya mau nggak mau ya, namanya bisnis kan juga harus ada duit, kalau nggak nanti nggak jalan gitu ya. Jadi silahkan dipertimbangkan, balance aja kali gitu ya antara konten-konten yang soft selling seperti ini sama yang ya harus juga ada transaksi atau lewat jalur lain ya. Tidak sedikit perusahaan yang punya 2 akun. Satu akun yang untuk image building gitu ya, sama satu akun yang emang untuk jualan. Jadi akunnya tuh kayak disebutnya mungkin katalog gitu ya, katalog produk gitu. Ya udah itu ada di situ, mau yang harga, sales promo semua itu di situ, transaksi di situ, ada mau nanya-nanya diskon itu di situ. Tapi ada akun lagi yang memang untuk image building. Kalau kita PR tuh ya udah akunnya dibedain gitu ya. Itu bisa gitu ya, cari solusi seperti itu. Baik, sama juga dengan Starbucks nih contoh. Jadi dia pakai behind the scene. Nggak jualan Starbucks, ada menu baru, ini harganya gini-gini. Nggak hanya begitu, nggak melulu begitu, tapi bagaimana dia bercerita tentang barista. Ini baristanya, kenapa baristanya? Oh, ramah ya. Ini kan di sini tulis nih. Teasar. Tuh energik dan selalu positif, nah, kan gitu ya, selalu ceria dan ramah.
Nah, jadi dia cerita tentang seorang barista di satu outletnya, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Oh iya, kalau di Starbucks itu baristanya ramah, bla 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 bla, bla. Jadi datanglah ke Starbucks, kan ujungnya begitu, gitu ya. Tapi dikemas dalam behind the scene. Atau cerita tentang barista yang menang lomba internasional apa nih, World Cup Tester ya, championship nih si Made Dira Dani Pawitra, barista di Starbucks mana gitu ya. Oh bagus ya, berarti baristanya nggak sembarangan, memang pandai, jadi kopinya enak kayak gitu. Ya. Baik, ini pesan-pesan yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi medianya boleh apa saja ya. Ini kebetulan saya kasihnya ke Instagram. Mau dibuat di YouTube, mau di website ya, di Twitter, di TikTok itu bisa. Ini apa nih? Testimoni. Nah, ini juga mau nggak mau testimoni itu menjadi terkesan lebih objektif dibanding kita sendiri sebagai pemilik produk yang ngomong. Itu kan lo yang ngomong gitu ya. Tapi kalau testimoni itu kan mudah-mudahan bisa lebih dipercaya. Ya sekarang endorser apa influencer itulah ya maraknya seperti itu. Tapi ya harus dikritisi juga, tidak sembarang bisa bagus jadi endorser ya. Teorinya ada tuh, teori TIRS. Ada trustworthiness, harus dipercaya, ada atraktif ya, ada E-nya itu apa namanya? Kompeten ya, kompetensi. Jadi memang dia itu mampu ya, expert, E-nya tuh expert ya. Attractiveness, kemudian R-nya itu respect, jadi orang itu juga harus direspect, dan similarity, S-nya similarity. Jadi harus ada kesamaan. Dia jualan apa nih, kosmetik atau apa? Ya udah ini si Sapni Irawibowo sama nggak? Kalau similar antara yang memberi testimoni dengan target marketnya produk ini itu baru oke ya. Jangan kita buat endorser produk apa tapi si orangnya ini nggak cocok dengan target market kita gitu. Adalah beberapa atribut yang harus dipenuhi. Oke, CSR. Nah ini kalau PR mah banyak ya kerjaannya CSR-nya. Inilah yang bisa menjadi konten. Nggak boleh kehilangan ide, kita buat CSR apa ya gitu. Bisa aja lah gitu. Ini apa nih? Starbucks melakukan Market Day, ya kasih pendidikan untuk anak-anak siswa SMK, ya pelatihan wirausahaan apa-apa. Gitu, ya. Oke. Atau ada juga tuh kalau nggak salah kapan tuh ya? Masih pas pandemi lagi agak tinggi. McDonald itu kasih hari untuk maksudnya ngadain satu hari, beberapa hari ya, tapi maksudnya si guru-guru, targetnya guru, si guru ini boleh datang ke McDonald untuk memberikan ini pengajaran secara online, difasilitasi dengan Zoom, dengan internet yang bagus, ruangannya, terus dia dikasih makan siang McDonald dan beberapa minuman dan sebagainya. Gitu ya. Jadi memperingati hari guru atau apa gitu, jadi ibu guru hari ini nggak ngajar dari rumah, ibu guru, bapak guru juga boleh, ibu atau bapak guru boleh ngajar di McDonald, kami sediakan ruangan, mengajar anak-anak di kelas, beberapa gitu ya. Itu kalau nggak salah McDonald tuh waktu itu ngajarin ya. Jadi ada satu event yang dijadikan momen untuk mengadakan CSR. Ya, apa urusannya gitu ya, tetap aja namanya image building ya. Oh, perhatian ya sama guru-guru berarti baik ya. Bagaimana bisa memfasilitasi karena punya uang? Bagaimana bisa punya uang karena produknya laku? Kenapa produknya laku? Karena produknya bagus kan gitu. Jadi ujung-ujungnya sih begitu.
green living ini juga isu yang masih banyak ya, banyak dipakai, apalagi anak-anak milenial kan sekarang kayaknya gayanya tuh, wah ramah lingkungan, produk lokal, kayak gitu deh ya, merasa bangga, bagus ya, saya suka anak-anak generasi milenial, generasi Z itu apa namanya concern dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Saya kalau ke restoran atau apa gitu, jangan pakai sedotan Bu. Biasanya si mbaknya kasih sedotan tuh, jangan pakai sedotan Bu. Nggak boleh saya sama anak saya pakai sedotan. Nah, atau enggak dia bilang gini, misalnya dia pesan minuman apa gitu, Mbak nggak pakai sedotan ya gitu. Ah gaya kamu, saya bilang gitu. Iya Bu. Atau yang menu-menu vegetarian, terus sekarang juga banyak anak-anak milenial yang senangnya vegetarian. Ujung-ujungnya darah rendah. Oke, ini tadi yang saya bilang endorser atribut ya, SHIM, suka dikenal dengan teori tears, tears, itu jadi air mata, tears. Trustworthiness, expertise, attractive, dan respect similar. Ya. Oke, Yunisara, ya bagaimana ini dia produknya dia apa sih nih? Mengendorse batik, batik apa gitu. Ya, keren sih kalau udah numpang begini kan ya, yang like 21.000, ya pasti tendang. Gitu. Tapi bayarnya berapa ke Yunisara supaya dia mau bikin konten ini gitu ya, mungkin juga nggak murah. Bukan mungkin, pasti nggak murah. BTS nih, siapa yang suka BTS? Ya, McDonald sempet aja bikin collab gitu dengan BTS ya, sempet chaos ya, apa namanya, banyak banget yang beli itu sampai di stop seperti itu ya sama polisi. Jangan sampai konten-konten ini bombastis tapi lalu jadi bumerang gitu ya, jadi hati-hati sih. Gitu. Nanti jadi apa berdampak negatif juga. Gitu. Nah, yang penting juga saya ingatkan tata bahasa. Walaupun media sosial itu sifatnya tidak formal, tapi juga jangan ngaco gitu ya, kayak tadi itu ya, yang Andakar itu. Coba deh kita sendiri baca, saya sendiri ngerti nggak sih baca tulisan ini gitu ya. Harus padat, tidak membingungkan, subjek predikatnya jelas ya. Kalau perlu cek KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUIBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tetap dengan bahasa populer ya, tapi tidak menyalahi. Nggak menyalahinya tuh dalam konteks apa? Supaya audiens tuh ngerti gitu ya. Ya boleh aja kalau mau sembarangan, tapi kita kan tahu konsekuensinya audiens jadi nggak ngerti, rugi sendiri. Dan image. Contoh-contoh produk atau Instagramnya kayak Starbucks tadi, McDonald, itu contoh-contoh Instagram yang tetap dijaga tata bahasanya baik ya, walaupun kontennya itu populer gitu ya, bukan terlalu kaku dengan bahasa-bahasa formal, enggak gitu ya. Nah, coba deh ini contoh satu akun Instagram yang ditulis dengan cara tidak padat ya, tidak ringkas gitu. Bacanya aja capek, napasnya sampai habis. Ini coba. Hai kakak-kakak kesayangan, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya kak menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Oh iya, hari ini mau cerita-cerita. Soal Lebaran Idul Adha kemarin, tiba-tiba kepikiran kok pingin dia buka PO lontong Medan sekalian buat makan orang rumah aja. Terus jauh, aduh gitu ya, capek gitu bacanya gitu ya. Mungkin ini mak-mak sih yang nulis ya. Tapi saya nggak kayak gini loh. Gitu ya. Ya saya nggak tahu, mungkin punya audiensnya sendiri dengan cara bertutur seperti ini, tapi saya yakin kalau dia ubah dengan at least titik komanya itu jelas gitu ya, dan sempatkan tidak terlalu banyak pakai singkatan ya seperti itu. Kalau akun pribadi silahkan loh ya, saya nggak mempermasalahkan ya kan supaya ini teman saya gini loh ya, kalau akun pribadi mah monggo aja gitu ya. Tapi ini kan membawa organisasi ya, entah instansi pemerintah, perusahaan, swasta, NGO, apapun gitu ya. Ini kan
apa namanya, akun official gitu ya. Jadi kita namanya marketing kan pasti ada yang dibawa gitu ya, produk maupun corporate image ya, produk image maupun corporate image gitu. Atau bahkan akun-akun pribadi tokoh ya, tokoh pemerintah, tokoh yang mungkin artis, itu pun walaupun personal branding, ini akun pribadi, tapi dikemasnya juga harus benar gitu. Yang cukup bagus saya suka lihat itu akunnya Pak Ridwan Kamil, ya, Gubernur Jawa Barat. Itu suka ngelucu, ngelawak, kontennya juga kadang-kadang receh gitu, tapi bahasanya bagus gitu, ya, bahasa Indonesia bagus. Walaupun itu akun pribadi. Jadi kalian kan kalau PR itu 3 ya yang dibawa, bisa produk image ya, jadi produk tuh bisa barang maupun jasa, corporate image jadi image perusahaannya, atau personal image ya, jadi tokohnya atau orangnya. Kalau misalnya kita jadi PR-nya Pak Presiden atau kita jadi PR-nya siapa gitu, pasti yang kita build, kita bangun image-nya kan orang gitu ya. Ini tadi saya bilang kalau akun pribadi mah terserah, tapi enggak juga kalau konteksnya membangun personal image ya. Oke, ini apa ya? Saya kok lupa kasih contoh Telkomsel. Jajanan sakit bikin happy cuma modal 9.000. Emang ada dong. Udah gitu nih. Ya oke. Saya lupa ini saya kasih contoh ini mau ngomong apa. Tapi Telkomsel cukup baik ya, padat, tidak bertele-tele, kan panjang gitu ya, nggak jelas nih mau cukup padat tapi nyampe gitu. Nah, jangan lupa kalau sudah di-komen sama audiens, itu harus direspon ya. Tadi kan ingat yang awal banget slide saya pertama tadi, sifat media saat ini itu interaktif 2 arah. Oleh karena itu kita harus respon. Kalau nggak mau respon, pasang billboard aja. Ada orang ketok-ketok, kita diem aja gitu ya. Tapi kalau kita pakai media sosial, kita harus merespon ya. Nah, jadi seperti ini. Ini apa sih? Nah, jangan heran, jangan kaget, jangan kecil hati kalau banyak orang yang merespon negatif ya. Tetap lapang dada ya, jawab aja dengan baik ya. Ini kan juga agak kasar ya orang tuh. Ngurus jaringan nggak ini bla 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 gitu. Ya sudah, kita jawab baik-baik ya. Eka, mohon maaf bla 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 gitu ya. Nah, cuman saya ingatkan juga jangan, walaupun banyak ya, agak-agak sedih saya, banyak orang membuat respon itu template. Jadi semua komennya apa, diresponnya sama gitu ya. Hai kakak, terima kasih, ini mohon maaf, ini, nah ini gitu. Sama, nanti ada komen itu gitu lagi gitu ya. Ya nggak human gitu ya, nggak, ini mungkin cuman robot atau cuman klik 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 gitu aja. Kira-kira apa nih yang cocok jawabannya, klik gitu ya. Apalagi pakai chatbot gitu. Aduh, saya kalau udah ngomongin chatbot itu bisa berasap. Jadi enggak gitu ya. Kita high tech tapi high touch. Jadi sentuhan pribadi, sentuhan yang human itu juga tetap perlu dijaga. Kalau nggak bisa nggak usah buat postingan gitu ya. Kalau jadi emang harus ada orang yang dedicated untuk menghandle ini. Ya. Baik, kita harus respon. Nah, responnya jangan ngaco. Ini contoh nih, coba ya. Saya sedang melakukan pembayaran tanggal 30 senilai segini, transfer rekening menggunakan rekening papa saya. Nah, ini sebuah toko online ini mengharuskan konfirmasi dengan mencantumkan nomor rekening ya. Dari gini masih pakai mencantumkan nomor rekening ya, harusnya kan automatically dia bisa lihat ya. Jadi isinya ini kan dia nanya, gimana nih caranya, saya tuh nggak mau nyantumin nomor rekening ayah saya. Maksudnya ayah saya tuh nggak mau kalau nomor rekeningnya, mungkin kan bisa masuk akal ya, mungkin generasi baby boomers itu kan low trust gitu. Jadi ini beneran kan nih, oh toko online bayar-bayar pakai rekening ayah, oh gimana disuruh nyantumin, nggak mau gitu. Mungkin ayahnya gitu ya. Kalau kita sekarang kan mungkin generasi milenial, ya udah sih gitu ya, udah trust-nya lumayan. Nah, dijawabnya coba
Coba lihat. Hai Joyce, setelah pembayaran dilakukan, Anda wajib melakukan konfirmasi pembayaran. Kami tidak bisa memproses tanpa konfirmasi. Caranya, akses ini, centang ini, klik ini, isi ini, ini. Coba bayangin kalau kamu jadi Joyce. Kesel nggak sih? Orang saya tuh nggak mau malah diajarin suruh klik begini gitu ya. Jadi merespon itu juga nggak sembarangan, harus tepat. Yang ditanya apa jawabnya apa. Oh. Oke, sudah ya.